Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku yang duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah Mas kaget. Alfi. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sing guyang-guyu tau. Selamat datang di podcast Ser Gairah. Seram. Menggairahkan. Oh, mantap. Mantap terus. Ini udah 2024. Udah Udah dong. Masih sih? Kok kayak sama aja? Selamat tahun baru buat teman-teman. Selamat datang tahun 2024. Selamat tinggal tahun 2023. Oh iya. Ini sudah minggu keberapa loh padahal. Kan Iya. kemarin sudah ngucapin juga. Ya nggak Iya, apa-apa, apa-apa. kita ngucapin terus sampai Iya. Desember 2024. Nah, berhubung ngomongin soal tahun baru nih, kita akan ngomongin apa nih? Kita akan ngomongin tentang teknologi Baru. baru. Ya, di Ya. tahun 2024 nih teknologi. Kalau yang sudah kemarin berarti nggak boleh loh. Enggak boleh, harus Ah, yang iya. 2024. Harus yang 2024. Motor we, ayo. Enggak, kita mau bahas tentang beberapa teknologi yang mungkin baru ada di 10 sampai 15 tahun atau bahkan 20 tahun terakhir yang mungkin itu membantu kita di keseharian atau Di kesarian. keseharian. Nah, ngomong le bener ah. Nang kuburan ki Seharian ngopo? atau kerja? Ya, keseharian, pekerjaan juga dari day to day dan Kalau buat yang pengangguran? bisa juga kan Bisa juga. tidak harus kerja. Nah, karena sekarang ada term yang agak berubah ini. Apa itu? Jadi kalau pengangguran itu ngaku kerjanya profesinya sebagai konten kreator atau influencer. Jadi Influencer gitu. kan kalau punya follower, kalau pengangguran nggak punya follower. Ya ada yang Tetap followernya ada. cuma 600 kayak gitu, nggak nyampe 1000 tapi ngakunya influencer. Kan merintis juga. Influencer kan berarti memberikan influence kepada Betul, follower. itu dia Betul. makanya saya bilang ini agak terjadi pergeseran makna ya. Orang pengangguran karena mungkin nggak kepingin disebut pengangguran, ngakunya adalah konten kreator atau influencer. Waton punya sosial media sudah mengaku sebagai konten kreator. Asalkan seperti posting itu. apa aja. Oh, ini konten saya. Iya, Gitu. iya. Walaupun untuk untuk membuktikan apakah itu sebagai sebuah profesi yang bisa mendapatkan penghasilan secara tetap, itu masih harus dibuktikan lagi. Betul, Nah, betul. gitu. Asal ngaku aja orang-orang itu sekarang. Kayak kita ini, Apa kita? kita ngakunya penyiar podcast. Loh, ya memang penyiar kan. Tapi Bukan. kan kita nggak dapat duit dari sini. Loh, yang namanya penyiar kan belum dipastikan dapat duit. Betul. Ya sudah. Nah, terus Ngapain? Ya, kita ngapain sebenarnya? kita ini mengisi waktu luang Isi waktu sebenarnya. luang, biar kita nggak stres di kantor. Di profesi kita aslinya kayak gitu. Tuh. Tapi percaya atau enggak, semenjak aku ini ya apa Ngopo? podcast gitu, Heeh. memang kayak menghadapi Senin itu lebih slow gitu rasanya. Iya apa? Hah? Ya soalnya kowe ra ngedit, ngedit kan aku. Lo kan aku mikir deskripsi dan konten juga, mikir Betul. title topik loh, buat juga. Ya. Betul. Tapi buat teman-teman ya memang nggak mudah sih. Jadi penyiar itu ya. Iya. Kalau nggak punya tim. Iya kalau nggak punya tim. Kalau punya tim ya apa-apa gampang. Kamu kan ngedit pakai aplikasi kan? Itu termasuk teknologi yang memudahkan. Memudahkan, tapi Memudahkan. sebenarnya gini. Tadi kalau si Wib bilang teknologi yang ya paling maksimal 20 tahun terakhir. Gitu. Sebenarnya kan itu nggak bisa disebut baru gitu loh. Iya. Iya. Tapi ternyata teknologi yang saya gunakan untuk ngedit, saya masih pakai Cool Edit. Kalau Itu tahun 98 ya? Zaman mahasiswa 2000-an. 2000-an. awal. Iya, 2000 2000-an awal itu. Masih tak pakai sampai Full sekarang. edit itu zaman Windows masih XP loh. Iya, Iya nggak sih? betul. Masih tak pakai sampai sekarang. Kamu Lah karena masih pakai Windows XP ta? apa? Masih pakai Windows Ya XP? enggak lah, masih bisa Tapi itu udah running kok di Udah di-update, John. Itu update Enggak, terbaru apa tetep. memang yang masih versi lama? masih Cool Edit 2.0. Itu yang kita pakai Itu buat 2006 apa ya?
Ya, 2004 lah. 2004 ya? 2004. Oh, Karena iya. zaman dulu bikin drama-drama Ya aku edit ya. di kampus itu kan pakai cool edit. Nah, tapi memang butuhnya ya itu aja cukup Cuman gitu segitu loh. ya. Iya, betul. Yang penting kan delivernya. Iya, yang penting deliverynya gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya sekarang pun bikin aplikasi cukup pakai cobol, ya udah pakai cobol aja gitu. Yang penting responsif. Sesuai ya. Itu sesuai gitu. Butuhnya cuma nginput data ke database ya sudah. Nah, iya, enggak apa-apa. Back-end-nya pakai cobol, depannya pakai JS. Visual Basic. Pakai VB ya. Oh VB apa Delphi maksimal lah. Delphi lah minimal. Fox Pro. Fox Pro. Buat teman-teman mungkin ada yang nggak tahu nih Ya, kayak iya, Delphi, makanya. Fox Pro gitu. Aku tadi lupa menyebutkan yang kedua, kategori kedua, teknologi yang membantu kita seharian sama teknologi yang mungkin lama-lama kok membuat kita semakin bodoh gitu. Ya, Semakin tidak reliable sebagai manusia gitu. betul. Ya contohnya kayak apa ya? GPS gitu. Kenapa Kalau GPS? zaman dulu kan aku tuh pernah jalan kemana gitu, misalnya dari Jogja ke Magelang atau Jogja ke Malang gitu. Jalan itu kamu. Naik motor dong. Oh, naik sorry. motor ya. Naik motor, Yang nah jujur itu kan- dong. Iya maaf. Oh. Naik motor terus pakainya itu aku ke Gramedia beli peta, Ah. peta Jawa Timur Jawa Tengah. Jawa Timur Jawa Tengah gitu yang setengah 50 cm kali 50 cm itu. Oke. Nah, itu tak pakai buat ya nyari jalan gitu. Nah, terus sekarang kan gampang, serba gampang tuh kayak semua Ya, GPS dan tinggal segala lihat, macam semua tinggal Google. lihat Google Map gitu ya. Pakai Waze, pakai Google Map dan itu kayak ya udah. Tapi serunya dulu kalau kita pakai map gitu ya, kalau misalnya nyasar gitu kan, Tanya ya orang. tanya orang, terus berinteraksi sama orang lain. Kita lebih memperhatikan sekitar. Oh ini kan ini desa apa, ini sekolah apa gitu tuh. Iya, Jadi iya. lebih kalau sekarang kita cuma tinggal lihat map aja nggak lihat kiri Sekarang kanan kalau gitu. nanya orang malah, Mas lihat Google Map aja. Oh, loh. Ikutin map aja Mas gitu dia mah gitu. Gitu itu. Ya mungkin ini ya, mungkin orang-orang zaman sekarang makin introvert. Jadi Jadi itu maksud baik yang- parahnya ke situ. Jadi baik yang bikin orang makin bertanya maupun yang ditanyai sama-sama introvert. jadi ya wes pakai Google aja gitu. Aku males ngomong suwe-suwe gitu. Yang pertama aku males tekon, sik keloro wonge aku males jawab. Nah, itu. Tadi misalnya kue balik Jogja ini, misalnya takon rano kayak Mas, kue ngulon sih lagi ngalo terus ngetan ini rano sing gong. Iya, Mas berapa lama? Saududan paling Mas. Udutan balik Mas gitu. Terus ya lihat map aja Mas gitu. Oh. Jadi itu yang Udutnya cerutu. contohnya gitu. Jadi nggak tahu. Jadi kan membuat kita lebih tidak banyak Awareness. berinteraksi. Awareness kita juga jadi Kayak kurang. dulu ada video look up namanya. Kenapa dengan look up? Enggak, itu video Itu yang film bukan sih? VLOOK up loh. film pendek. Bukannya itu sintaks Video. kalau VLOOK up itu. Video. Video look up tuh. Saya ngomongin video. Cinta. Malas Excel. Video itu. Itu Di ya. YouTube kan. Look up. Kenapa itu look up itu? Ya, jadi kan orang sekarang kan nunduk terus tuh lihat Oh, HP. iya. Itu jelasin nunduk terus lihat HP kemana-mana nunduk gitu. Terus ada satu orang yang sadar kenapa nunduk terus dia coba masukin HP-nya terus dia coba melihat ke atas, mesti enggak Lihat ke depan gitu kan, lihat sekitar, aware ke orang-orang gitu. Dan ternyata yang lain juga nunduk. Ya, sendirian. Enggak, tapi ternyata dia membuka kesempatan baru dengan tidak nunduk terus gitu, kenalan sama orang, kenalan sama ini. Nah itu yang hilang itu, menurutku yang hilang itu. Karena dulu kayak, ya misalnya aku dulu numpak bis toh, nunggu di halte ya ono jajar yo ngejak ngomong neng nandi Mas niku. Sekon di Mas kok kene bar ngopo terus aku lagi jadi ngerti iki wong nyambut gawe nang di Iya, ngarep ngobrol gitu. heeh. Tapi sekarang malah kayak gitu mencurigakan. Dibilang kepo. Ya itu dibilang, jadi makanya jadi dicurigai. pergeseran gitu. Misalnya aku lagi di tempat umum terus aku nggak ngeliatin HP, ngeliatin sekitar, terus orang ngeliatin HP, orang ini orang apa ini? Ini mau maling mau pasti. maling ini. Melihat sekitar mau maling. Ini mau nyopet ini. Masalah tampang sih. Auramu gitu loh soalnya. Iya, soalnya. Rodok menjijikkan. pakai topeng aja. weh. Ya paling gawe misalnya ada yang ngumpul lah. Ah. Biar kan isih Nokia itu kan ngumpul ya ngumpul. Ayo. Mungkin kalau sekarang mungkin agak bergeser. Main snack paling. weh. Ya terus Snack. Nek snack dipangan. Iya, makan snack aku bilang. Sambil makan snack ngobrol. Oh iya betul. Iya lah. Iya wis. Tapi apa ya memang
di satu sisi kan itu membantu ya Iya, ketika benar. misalnya kita jadi orang introvert beneran gitu loh. Bukan yang introvert karena paksaan situasi dan kondisi, ya itu membantu sih GPS kayak gitu. Nah, tapi ya apa ya? Mungkin loh ini. Kenapa orang-orang itu banyak yang depresi sekarang ini, sangat mudah depresi? Salah satu justru karena teknologi itu sendiri. Kenapa itu, John? Kemarin itu aku sempat ada semacam focus group discussion dengan dengan akademisi. Kebetulan waktu itu acaranya di Jogja, jadi itu ngundang dosen Visipol, terus dosen MIPA juga diundang karena kita mau bicara soal AI dan big data gitu. Nah, salah satunya yang yang disinggung di FGD itu adalah hal yang sempat kita bahas juga di beberapa episode yang lalu soal Strawberry Generation itu. Nah, yang pertama itu orang-orang sekarang ini kan sangat banyak berinteraksi dengan HP-nya, di mana segala informasi itu datangnya koyo air bah gitu loh. Banget, ya. Sementara kalau zamannya kita dulu itu, misalnya kita mau belajar kalkulus 2, ya kamu harus belajar kalkulus 1 dulu. Nah, itu kan artinya ada leveling, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kita berusaha untuk memahami informasi tertentu. Iya. Nek kamu belum baca buku A, jangan baca buku B. Karena kalau kamu baca buku B sebelum baca buku A, kok iso gendeng. Ya, benar. Kayak gitu misalnya. Nah, sekarang ini kan itu nggak ada filternya informasi-informasi itu. Ya. Jadi mungkin orang-orang zaman sekarang itu jadi kebanjiran informasi, tapi karena sifatnya itu tanpa filter, akhirnya efeknya jadi negatif. Karena pondasinya memang nggak ada duluan Ya, ini. betul. Kayak gitu. Efeknya termasuk apa-apa pengen cepet. Ya. Sama ini yang aku sadari, kayak sekarang itu orang-orang itu jadi merasa expert karena bisa tahu banyak hal gitu. Betul. Nah, misalnya dia jadi kayak misalnya aku sakit gitu. Ini aku bukan dokter, tapi karena aku bisa googling, aku bisa ngomong kalau aku sakit ini gitu. Iya. Gitu. Ya hanya dengan modal googling doang merasa expert itu tadi. Masukin simptomsnya sebagai keyword. Nah, itu terus kita langsung dapat diagnosanya. Nah, kita jadi langsung menyimpulkan, aku ternyata sakit A kayak gitu. Benar, kayak gitu. Terus atau bidang-bidang yang lain lah yang sebenarnya itu memang butuh waktu lama untuk mempelajari ya. Kayak konsepnya, dari konsepnya, dari baseline-nya, dari semuanya. Jadi kayak orang-orang ya baru googling sebentar terus merasa expert, langsung merasa pintar gitu. Profesor. Ini gini aja menurutku gitu. Dan itu lebih kacau lagi ketika kita bicara soal skop ilmu yang sifatnya mungkin bukan ilmu pasti ya, tapi ilmu sosial itu. Politik koyo ngono. Ya. Semua orang jadi kayak merasa pakar. Ya. Apalagi udah ada kecerdasan buatan. Nah, iya betul. Seperti itu. Jadi berarti bikin orang bodoh AI. Bukan bikin orang bodoh. Mungkin gini ya. Bikin orang malas mikir. Gini loh. Mungkin kalau analoginya yang tak pikir itu kamu punya Motor. 1 buah pedang. Pedang apa? Pedang apa wae lah, boleh kamu sebut itu Excalibur. Ya, Excalibur. Pedangnya Ekskavator. Pedangnya siapa? Kalau Excalibur punyanya King Arthur. King Arthur. Atau apalah senjata lah pokoknya. Ya. Senjata tajam. Samurai boleh. Apalagi. Golok. Boleh golok pembunuh naga. Pitung. Nah, kalau kapak naga Genido 1 2. Boleh kapak naga. Apalagi Mas Wib, apalagi? Itu pendekar pedang tumpul 121. Pedang tumpul kita semua punya. Ya. Terus kalau misalnya kita udah punya pedang. Iya. Pedang itu kan kalau Excalibur dipakai sama King Arthur kuwi mandi. Oke. Iya, biar bersih. Manjur toh. Karena yang pakai King Arthur. Mandi. Tapi kalau yang pakai misale anakmu sing nganggo Excalibur ra kuat ngangkat ya. Nah, apa ya bisa make gitu loh. Betul. Informasinya ada, tapi kan tergantung orang yang nggak menggunakan. tepat ya ini gitu. Kayak gitu. Beda kan antara samurai dimainkan sama orang dewasa yang memang sudah belajar ilmu pedang dengan anak-anak yang baru sekali itu nyentuh pedang itu sendiri. Iya itu masuk bisa akal. melukai diri sendiri malah ya. Bukan samurai sih sebenarnya, katananya. Kalau samurainya kan yang memainkan. Iya, betul. Orangnya ya. Katana. Analogi yang masuk akal, makanya kayak
Iya itu. Ya sebagai contoh kemarin yang terakhir kasus apa sih yang soal review makanan itu yang terus Oh ya. ya Kak, itu Oh kan iya, juga- jadi ribut. gitu. Kalau kita dulu kita kan punya Pak Bondan gitu. Heeh. Yang kita tahu dia memang jurnalis yang dia memang punya pengetahuan yang cukup banyak soal masakan Dan makanan. ada etika profesinya. Ada etika profesinya gitu. Jadi gimana kamu nge-review makanan itu ya nggak bisa serta-merta ya misalnya elek langsung mbok omongi elek. Misalnya ngomong Sep raimu elek itu kan nggak bagus. Gak gitu. bagus. Ya. Yang bagus adalah Sep raimu perlu ditingkatkan. Betul. Udah maksimal ini. Ya, kayak gitu jadi makanya baru ini merasa influencer itu tadi jadi merasa expert gitu untuk bisa influence banyak orang gitu. Dan itu berbagai macam bidang gitu loh. Iya betul. Core of the core. Nah, mending kalau core of the core artinya dia core-nya memang menguasai. Tapi ini kan orang-orang hanya menguasai Kulitnya dia aja. baru tahu kulitnya aja tapi merasa sudah Daging-dagingnya. mengetahui dan menguasai konsep-konsep tentang Ya. hal itu. Ya benar. Repot sih. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah ini yang sebenarnya agak sulit juga. Kita tahu kan negara kita ini Indonesia. Betul. Betul. Padahal saya tidak mau bilang. Saya ini sebenarnya kita sedang rekaman di Prancis ini. Oh iya. Ngomong dalevu. Ngomong sama Mau jemapel mata pelajaran. Mapel apa? mata pelajaran, Cok. Jadi negara kita Prancis ini apa namanya? ya. Enggak sih kalau Prancis enggak sih, Enggak, tapi bukan. kalau Indonesia kan memang ada Suriname. datanya. Iya. Literasi kita itu kan rendah. Menurut penelitian. Ya, Menurut penelitian lah ya ada Literasi, katanya. ya. Literasi kita rendah. Rendah. Terus kemudian rata-rata IQ orang Indonesia itu masih di bawah rata-rata IQ global. Oh gitu. Kata siapa itu? Ada datanya. Datanya ada. datanya. Indonesia itu sekitar 78 apa ya, tapi kalau global itu 82, tapi mungkin perlu dicek lagi. Mungkin Ya. sudah meningkat ya. Meningkat. Cuma yang jelas menurut data itu kan kita di bawah IQ rata-rata global. Kemudian skor PISA kita juga rendah. Bisa tuh apa, Jon? Menara. Bukan makanan dong. Yang jelas kita itu kayaknya masuk 6 yang terburuk di Oh ya? dunia. Makanya aku Enggak, juga paling nggak masih ada 5 negara lain. iya. Paling ora nek istilahnya nek sesuk awak dhewe mlebu neraka ki ana kancane. Enggak sendirian. Kecuali kita yang terburuk satu-satunya lah, itu baru kita harus khawatir itu. Ya itu kayak lagu tuh jadinya. Kamulah Terburuk satu-satunya. Aku elek kan oke koncone. Oh iya. Nanti. Tapi kan kowe nomor 1. Ora, nomor 3 aku. Nomor 3 sijil. Oh, nomor loro. PP. Oh, nomor 3 itu. Wah, ini harus ditingkatkan ini. Baik. Kayak gitu. Jadi aku juga nggak setuju ya ketika dibilang bahwa masyarakat sudah cerdas, apalagi untuk iklim-iklim politik kayak sekarang ini. Nah, Cerdas ketika bilang memilih. masyarakat sudah cerdas, itu cerdas dari mananya gitu loh. Dari Datanya apa? ini, dari mengambil kesimpulan. Iya betul. Ya, itu pun salah-salah gitu. Betul. Maksudnya cepat mengambil kesimpulan. Nah, kalau masalah cepatnya mungkin Gampang iya sih. ke bawah, gampang ke bawah. Misalnya ada apa langsung dicari, langsung dicaci gitu kan. Nggak dicari dulu tapi langsung dicaci. Nah. Nggak dibaca dulu, nggak dipahami, nggak dicari faktanya, nggak dibikin papernya terus dibuktikan dengan Ya, kayak yang terakhir itu loh. Yang di Twitter. Bukan terakhir sih, salah satunya ya. Ya, coba yang terakhir agak lucu menurut saya itu yang mahasiswa UNY itu loh. UNY, Negeri UNY. Yogyakarta. Yang ngaku dapat pelecehan dari kakak kelasnya. Oh iya itu ternyata cowok kan. Ternyata bukan cewek. Itu cowok hanya gara-gara dia kesel karo kancane kuwi. Kancane kuwi difitnah melakukan pencabulan. Sebentar. Nganggo fake chat loh. Yang mengaku itu siapa sih? Cowok. Tadinya kan kita kira ini ada cewek yang mengaku dicabuli oleh kakak kelasnya. Jadi dia kirim manifest kan. Manifest itu kayak kayak akun yang bisa nerima semua orang, lalu di-post anonim gitu. Oke. Dikirim chat-chatan, tapi ternyata itu fake chat. Chat-chatannya itu awas kamu kalau nggak mau tak sebar videomu misalnya kayak gitu. Kalau nggak mau ngelayanin aku lagi, kasarnya kayak gitu.
Nah, ternyata aku isik gawe lanang. Dan itu orang yang udah dicaci maki sama netizen, dikejar orangnya. Arep diantemi barang ngono lah, arep diparani Itu orang pose. BEM. Ya kan orang yang nggak tahu apa-apa misalnya kamu digituin kan langsung aku salah opo. Nah. Kowe, misalnya kowe sing difitnah karo Septri. Iya. Nah, kowe iki wis kadung namamu buruk di dunia maya. Kosmu ki wis meh ditekani. Kontrakanmu ning kota gede ki wis meh dikepung. Nek ketemu sing jenenge Siwip, antili wae ben bibire imbang. Dadi sing maju ki ora menggur sing sebelah kiwa. Sing tengen ya melu maju, melu contor ngono lho. Masa imbang. Berarti ki padha wae main hakim sendiri kan. Sama Yo ndak itu rame-rame, enggak main sendiri. hakim rame-rame nah, berarti kan. Iya, itu hanya karena ya postingan di Twitter yang tidak jelas asal usulnya, yang belum diselidiki latar belakangnya seperti apa, udah jadi gede duluan. Nah, itu tuh salah satu ketidakuntungan apa sih namanya? Sosial media. Keburukan atau kejelekan atau setback dari teknologi mungkin. Iya, tapi balik lagi ini kan tergantung orangnya juga. Lalu kemudian ya yang impactnya lah. Sempat dibahas juga itu sebelumnya itu kayak masalah TikTok, terus Instagram Stories kayak gitu ya, pokoknya yang video-video singkat kayak gitulah. Itu kan sebenarnya menyebabkan nek kowe ngerti anune apa vlognya Sabrang sama Gita Wirjawan itu kan sebenarnya video-video kayak gitu, jenis-jenis informasi seperti itu kan menyebabkan span attention kita pendek gitu loh. Iya. Yang apa-apa soalnya video itu laris karena kita pengen mengetahui apa-apa dengan cepat. Enggak butuh tahu konteksnya, latar belakangnya. Jadi orang 30 detik aja udah paham, dapat satu ilmu, merasa paham. Dapat satu ilmu lagi. 30 detik dapat satu ilmu. 1 jam dapat berapa ilmu coba? 1 jam malas. Lama banget. Tapi ada orang-orang yang betah bukain TikTok itu 1 jam itu ya ada. Ya, satu ilmu. Berarti ada 20 ilmu coba. Iya. Ya enggak lah kok 20. Kok 20 toh. Kan 30. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 120 ilmu dalam 1 jam. Kayak gitu. Hebat enggak? Profesor itu. Dalam 1 jam kamu buka TikTok, itu kamu bisa langsung S3 kamu. Bandingkan biyen awak dhewe sinau logika informatika karo Pak Prapto. Harus berapa buku yang dibaca loh? 5 buku 5 bulan enggak dong juga. Tapi goblokmu. Tetap cece wae ya. Ya cindil. Kayak gitu itu loh. Dulu kita untuk istilahnya tahu dasarannya aja, pengantarnya aja. Paling enggak 3 buku harus kita baca loh. 1 semester loh. Lah iya makanya. 5 bulan itu. Lah iya makanya. Tetep pompong bolong aku. Logika loh itu, logika informatika loh. Lah iya makanya. Kalau kamu udah nggak bisa logika informatika, kamu udah nggak bisa coding. Orang-orang zaman sekarang itu ya kayak gitu itu 30 detik merasa jago, merasa logikanya sudah mantap. Ya akhirnya caranya mengambil kesimpulan ya ya-yaan itu tadi. Tapi ya, ini benar. contoh nih misalnya logika informatika kan penting kan untuk coding kan. Banyak orang yang skip logika informatika terus langsung coding. Ya. Dan ketika dikasih studi kasus yang beda dia bingung karena nggak punya logikanya. Gitu kan. Coding biasanya copy paste dari web. Oh ini udah jadi copy paste dari GitLab gitu kan. Nah, ini udah jadi. Tapi ketika diganti kasusnya, langsung dia bingung karena dia nggak punya logikanya untuk bikin itu. Konsepnya nggak paham. Makanya kan dasarnya harus pahami dulu. Gitu. Kadang greget kalau misalnya punya rekan yang kayak gitu. Coba ini diganti ini. Aduh piye yo Mas. Kayak gitu itu. Tapi ya itu kan buruknya ya. Ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara baiknya dampak ya baiknya juga. Ya ada juga ada gitu. Banyak Cuma juga. Kalau sekarang tak tanya TikTok apa efek positifnya coba ayo. Positifnya ya nggak tahu aku. Aku ya nggak main TikTok kok. Nah, aku ya juga enggak. Aku main TikTok. Nah, dia yang main TikTok. Tapi aku makanya aku tanya ke dia. Merasa keburukannya memang. Buang-buang waktu. Pertama buang-buang waktu. Kayak misalnya tanpa sadar tuh adiktif. Kayak ngudut lah. Tanpa sadar itu adiktif gitu. Karena kayak misalnya kayak kamu bengong sedikit aja gitu. Itu gatel buat buka gitu. Iya. Contohnya gitu. Kayak misalnya ibaratnya kayak numpak KRL atau MRT ini. Kan misalnya nunggu ya kamu bisa aja nunggu paling 5 menit tinggal nunggu. Nah, kalau itu enggak bisa kalau orang yang udah candu itu enggak bisa. Bukalah TikTok, buka YouTube. Tapi short. kamu kan
install TikTok toh ya. Install aku. Dan selama mengkonsumsi, mosok kamu nggak merasakan efek positifnya? Lebih ya tuh. Ada Barang sedikit informasi yang ada beberapa informasi yang mungkin itu kita bisa dapat. Kalau media itu kan diatur ya. Maksudku media itu diatur. Kalau di TikTok itu mungkin itu nggak di frame gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kita dapat ya udah yang sebenarnya orang berpendapat kayak gimana. Terus dong kalau kontennya baik kayak misalnya nonton siapa sih Neil deGrasse Tyson gitu. Oke, ya. Ya. Ya itu bagus sih. Ya, kita tahu kayak gitu kayak ada beberapa informasi yang itu kita jadi tahu gitu. Kayak contohnya aku ini lagi amazed. Kalau kamu bumi, ya. kalau dikecilkan sampai sebesar Telapak tangan. bukan sebesar apa? Sebesar bola kelereng. biliar. Oh, bola biliar. Itu kalau dirasa itu lebih halus daripada bola biliar gitu. Oh. Bumi kalau dikecilkan sampai segitu. Karena bumi itu diameter kan sekitar 8.000 km atau lebih gitu kalau nggak salah. Aku lupa ribuan kilometer. Tapi titik tertinggi sampai titik terendah di Indonesia dari Himalaya sampai Palung Mariana itu cuma 8 km gitu. Oke. Jadi kalau kamu perbandingkan dari diameter bumi sama si titik tertinggi sama terendah bumi, itu sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kalau dikecilkan, kebayang nggak? Itu kalau kamu giniin gitu lebih halus daripada masalah skala skala. Jadi itu skala. buat aku, iya bener juga ya. Itu kayak beberapa informasi yang, aku nggak kepikiran gitu. Ya terus dapat informasi itu kamu jadi gimana? Enggak, jadi aku ya itu membantu dalam pengerjaan. Pengetahuan baru, cuma mungkin gini ya. Bisa diterapkan di tempat yang lain gitu. Bukan enggak itu. sih. Jadi maksudnya ya mungkin itu untuk menambah wawasan kita dengan catatan. Kalau si Pak Tyson yang bukan petinju ini, itu kan dia valid, dia memang astrofisikawan gitu loh. Ilmuwan. Tapi kalau misalnya Pak Tyson yang petinju yang ngomong kayak gitu, mungkin akan ngawur-ngawur ngomongnya gitu loh. Iya betul. Jadi ya kayak gitu-gitu. Justru kalau kita tepat nontonnya mungkin ya tepat-tepat aja. Nah, cuma masalahnya lagi-lagi kan orang Indonesia ini nggak bisa filter. Entah yang ngomong ini Pak Tyson yang astrofisikawan atau Pak Tyson yang petinju, dianggapnya sama-sama Tyson. Betul. Gitu loh. Jadi dianggap sama-sama valid. Enggak. Mungkin dianggap yang sesuai dengan pemikirannya dia setuju. Boleh jadi. Boleh jadi Karena manusia itu kan punya kecenderungan hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, hanya percaya pada apa yang ingin mereka percaya. Betul, hanya untuk mencari pembenaran. Betul. Ya, gitu-gitu. Jadi sebenarnya salah satu mungkin itu efek positifnya gitu. Jadi kita bisa tahu hal yang sebenarnya kan kita bukan astrofisis ya. Kayak memang nggak mendalami hal itu, tapi aku mendalami. Nah, gue mendalami. Kalau aku kan memang nggak. Aku mendalami, tapi metafisik. Bukan astro. itu pun ada diskursus yang lebih mendalam lagi kalau Septri. Apa? Jadi kalau Septri itu memang mendalami metafisika, tapi bagian jadi tumbal. Betul. Rasanya ini konsentrasi tumbal. Nah, itu dia. Maka. Iya, metafisika kan luas tuh luas ya, banget. Macam-macam ya. Nah, itu konsentrasi dia jadi ada tumbal. Karena kita harus fokus. Betul. Dalam belajar itu harus fokus. Enggak bisa semua bisa dipelajari, harus satu persatu. Benar fokus. juga ya, benar. Itu makanya ya tumbal dulu. Gitu. Kalau tumbalnya udah ahli baru ke yang lain. Gitu. Makanya kalau saranku sih buat teman-teman ya untuk misalnya channel-channel apa gitu, channel YouTube ataupun account yang dilihat dan diikuti itu ya ambil yang benar-benar ngasih kamu manfaat gitu. Betul. Nah, ini dia. Kalau kita bicara soal manfaat, misalnya aplikasi apa, Sep? Yang membantu pekerjaanmu sehari-hari. ChatGPT. Nah, iya, itu membantu. Iya, itu membantu sih. Tapi teman-teman juga harus kayak bukan sadar sih. Ya pakai itu dengan bijak gitu. Karena beberapa hal itu ya membuat kita ya mungkin malas berpikir. Iya, aku pakai ChatGPT cuma sebagai basicnya aja. Iya. Habis itu berkembang sendiri. Berkembang kayak yang lain, misalnya di riset lebih lanjut. Kayak interaksi aja sama itu. Oh, kalau kayak gini gimana kalau? Jadi kayak kayak teman diskusi gitu kalau aku pakai gitu. Kayak teman diskusi. Nah, aku mungkin batasannya adalah aplikasi yang akhirnya jangan sampai menumpulkan kemampuan kognitif kita. Kalau aku itu sih. Yeah. Jadi kalau misalnya ini terlalu banyak terbantu
sampai akhirnya aku sendiri tidak mikir apapun. Nah, menurutku itu Nah, udah berbahaya itu sih. udah berbahaya. Iya, betul. Kayak Iya, gitu. iya. Kayak misalnya Ya kan buka TikTok terus pikiran kita sebenarnya kemana tapi scroll terus gitu. Kayak misalnya aplikasi kalkulator aja di HP. Di HP. Ya di HP ya di PC sih Ada, maksudnya. Kan ada tuh. Tapi kalau itu misalnya untuk 6 kali 9 aja dicari pakai kalkulator itu kan goblok banget ya. Kayak Iya. gitu. Mana 6 kali 9 berapa? 54. Iya. Hanya untuk menghitung jatah uang transport totalku untuk rapat ke Depok misalnya itu berapa, aku harus pakai kalkulator. Menurutku itu itu udah Iya, kontraproduktif sih kalau buat aku Harusnya sendiri. lebih baik itu pakai Excel. Betul. Iya. Pakai VLOOKUP. Kayak gitu sih batasanku itu. Tapi ya benar itu jadi batasannya bagus sih kalau menurutku, karena memang ya kita kan memang dituntut untuk bisa bekerja lebih efisien kan, bukan sekedar cepat tapi efisien. Apa yang kita lakukan itu punya daya Iya, guna gitu kan. betul sekali. Berdaya guna. Teknologi untuk efisiensi. Kayak untuk efisiensi. Jadi kayak kan sekarang kalau di kayak VS Code itu kan banyak ya sekarang kayak ada beberapa extension untuk kamu bisa Apa ini? VS Code apa? Visual Studio Code. IDE kan ada banyak extension yang untuk kita bisa kayak bootstrap code yang kita pengen misalnya gitu, Iya. yang based on AI juga gitu Iya. kan. Jadi kayak ada beberapa teman-teman yang ya sangat mengandalkan itu misalnya. Aku pikir ya nggak apa-apa, tapi juga kamu harus tahu bahwa yang kamu Buat generate iya. itu memang benar-benar yang Kamu kamu pahami pahami. untuk kamu tulis gitu Iya. itu. Iya. Nanti kalau misalnya ada bug kan kamu bingung sendiri. Masa AI suruh benerin? Ya gitu. Ya kayak gampangannya gini aja sih, kayak misalnya zaman kuliah dulu, mungkin ada beberapa teman-teman yang codingannya, programnya itu dibikinin. Ya, Buat ya. aku itu nggak masalah. Ketika Ya. misalnya Tulis ulang. Kenapa? Bukan ditulis ulang. Bukan sih, bukan lebih- ditulis Enggak, ulang. maksudnya biar paham kita tulis ulang itu. Salah satu contohnya. Bukan, bisa ini gitu. maksudnya pure dibikinin pun Iya. itu nggak masalah. Selama kamu paham sebenarnya konsep programnya itu apa. Karena kalau misalnya kayak kuliah mungkin yang levelnya lebih tinggi lagi ya, di S2 dan S3 mungkin kita tidak akan punya waktu untuk coding sendiri. Jadi ya nggak masalah juga kita minta bantuan. Saya misalnya besok mau S3 minta bantuan sama Sepri, bikinin program yang bisa begini. Tapi selama aku paham bisnis prosesnya harus bagaimana, terus nanti workflow-nya gimana, DAD-nya bagaimana, UML bagaimana dan sebagainya, itu nggak masalah. Iya. Yang penting kamu bisa menjelaskan. Jangan sampai akhirnya kamu dibantu tanpa mengetahui bantuan itu sebenarnya membantumu di bagian sisi mana? apa kayak gitu. Betul sekali. Benar. Betul. Ini ono lho le protes pendengar. Setrio betul terus. Betul itu. Tapi betul itu. Betul. Ya, gimana? Pokoknya intinya kita jangan sampai ketergantungan sama sesuatu. Selain ChatGPT apa sih? Kira-kira. Apa sih? Itu yang teknologi yang membantumu keseharian gitu. Membantu. Selain ChatGPT. Ngapain dadak monyong-monyong. Mikir. Nek menurutku kan bibir. Nek menurutku iki kamera gitu. Kayak CCTV atau kayak itu kan teknologi juga ya. Iya. Kalau kamu di mobil kan kamu punya kamera belakang tuh. Itu kan membantu banget Oh ya. iya. Maksudnya- Kamu bilangnya aplikasi kok. Itu aplikasi tuh. Pikir kamera kan hardware. Kan ada aplikasinya buat Iya, betul. Tools berarti. Kan Tools. kamu bilang teknologi. Oh teknologi. Teknologi enggak? Oh teknologi. Ya kayak kamera maksudnya ya CCTV di rumahmu, GPS. GPS ya Tadi itu. GPS kan udah dibilang pertama. Kan dua sisi. Iya benar. Makanya kita jangan Sisi. jangan ketergantungan sama GPS. Contohnya aku pakai GPS tuh di awal. Di awal aku nggak tahu jalannya. Tapi besok kalau mau ke situ lagi aku nggak pakai GPS. Aku biasanya tuh ngelihat kalau Buat macet apa enggak? Iya, macet atau enggak. Oh iya. Jadi iya. kalau misalnya ya udah lewat sini udah. Lewat sini tapi habis itu nggak pakai GPS. Iya, Benar. Karena sebenarnya kalau ketika kita sedang berkendara dan kita memperhatikan kanan kiri kita, itu sebenarnya merangsang imajinasi kita. Makanya Betul. ada juga pendapat yang mengatakan kalau kamu berangkat kantor sama pulang kantor, usahakan jangan melewati jalan yang sama. Oh iya, untuk awareness itu. Iya, Sama seperti misalnya itu. kita kalau mandi urutannya dirubah, biasanya sikat gigi dulu, sampoan dulu terus sabunan. Oh, gitu ya? Besoknya lagi sabunan dulu, sampoan terus terakhir sikat gigi. Itu buat merangsang. Besoknya lagi anduan dulu baru mandi. Nah, itu yang terjadi ketika kita tidak pakai filter. Jadinya gendeng kaya kowe. Lah kowe andukan sik kok urus teles kok andukan. Kowe gendeng ah.
Tapi aku tanya, apa gunanya kita mengubah biar otak kita rutinitas? terus berjalan Ini dan berjalan. awareness gitu Jadi loh. otak kita tuh ya tidak terpatok secara monoton gitu Jadi loh kan kita emang biasanya jalan secara kita misalnya ke jalan tuh di jalan, kalau kita jalan dengan jalan yang biasa, itu kita kayak otomatis aja habis ini belok ke sini, habis ini belok ke sini. Autopilot gitu ya. Autopilot, tapi otak kita kan kemana-mana tuh. Mikirin kerjaan, mikirin apa, oh tiba-tiba udah nyampe kantor gitu. Itu yang Kuwi nek bejo, nek ora bejo tiba-tiba kuwi nabrak. Gandeng autopilot kuwi. autopilot. Itu ada yang bilang mindful itu tadi ya. Iya soalnya kadang nih, misalnya aku mau ke kantor lewat jalan sini, terus ternyata udah biasa tiap hari kayak gitu terus kan, ke kantor lewat jalan sini. Terus aku mau bukan ke kantor tapi mau ke, kan ada Iya nyambang. ada nyabang. Aku mau ke mall misalnya. Mallnya tuh di jalan yang sebelahnya pas percabangan itu. Dan aku ke Ngarahnya kanan. ke kantor. Gitu kan, itu kan berarti nggak aware kan. Ngarahnya ke kantor ya. Aku ke sini. Oh iya udah biasa jalan ke kantor, muter balik lagi gitu. Misalnya kayak Oh gitu. iya juga ya. Itu buat merangsang biar Pertumbuhan kita otak. aware. Kan kita pernah bahas dulu Iya, iya, sebenarnya benar-benar. otak kita tuh kan bertumbuh Terus terus. bekerja. Heeh. Jangan dibiarin otak kita itu jadi diem, jadi males juga. Jadi sebenarnya rutinitas itu mengurangi Membodohkan. Iya itu juga atau Enggak Iya. sih. enggak juga. Bisa Bisa. jadi ke arah sana Kan jadi gitu. rutinitas tuh. Heeh. Iya, jadi rutinitas. Makanya jangan rutin-rutin terus Iya, gitu iya, loh. iya. Sekali-ganti biar nggak bosen. Iya benar juga. benar. Heeh. Kayak gitu. Iya oke. Ke kantor mau di Sudirman ke Bekasi dulu. Atau Muter. ya bisa kantorku di itu Lebak Bulus, terus hari Senin aku pindah kantor ke Sudirman aja gimana? Ya boleh. Ke kantormu gimana tiba-tiba Boleh, cari boleh. Septri? Boleh. Gitu. Oh Ya, iya. udah ya? Ya. Ya gitu aja. Mas Septri tadi dibuka. Betul. Jadi intinya Betul. udah betul kan? Iya. Ya ada yang salah. Enggak. Masa kamu bilang salah? Enggak. Jadi salah ya. Ya, lu kamu kan pendukung MU. Oh Harusnya betul. bilang Salah Liverpool. harusnya bilang Betul. tidak salah. Ya tidak salah. Iya. Tidak salah benar. Oke. Benar. Iya. Benar, betul. Ya sudah. Jadi intinya tuh jangan berlebihan memakai teknologi, jangan ketergantungan karena itu bikin apa Mas Yu? Bikin otak kita jadi malas bertumbuh. Betul. Nah, betul. Kan betul kan? Betul lagi. Tadi katanya mau pakai kata yang lain. Tahu Ya. nih. Tidak Tidak salah. Atau tepat gitu. Tepat. Nah, Tepat sekali. Lalu Tepat yang, sekali, yang Mas. kedua, kalau dari saya pribadi itu batasannya adalah jangan sampai akhirnya teknologi itu membuat kita untuk tidak mengembangkan kemampuan kognitif kita. Tepat sekali. Dan mungkin kreativitas. Iya, Tepat batasannya sekali. di situ. Tepat Ketika kita sudah terlalu tergantung sama teknologi sampai akhirnya kita tidak mempergunakan kemampuan kognitif kita, bahaya sih. Iya, Tepat sekali. Iya, Mas Yu. benar. Tepat sekali. Ya sudah tutup dah. Jindul tepat. Makanya suka tepat. Malah marah. Tak balikin ke betul. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.